Shalom Kak Valen. Kita sapa adik-adik di rumah. Ayo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes. Oke deh. Nah Kak Valen, adik-adik, kita kan masih ada dalam suasana Paskah. Kak Valen sama adik-adik pasti senang dong. Pastinya senang dong Kakak Ica. Nah kalau gitu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Siapkan hati kita dan kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami anak-anak-Mu telah berkumpul menjadi satu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Musik. Gimana adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhannya? Masih dong Kak Valen. Musik. Allah Bapa, Yesus bangkit.
adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. untuk satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau sudah berikan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kami sudah selesai memuji-Mu Tuhan. Tuhan, semoga pujian yang kami bawakan kepadamu Tuhan bisa menjadi suatu korban yang bau harum untuk-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan Yesus. Kiranya firman yang nanti disampaikan oleh Ibu Pengasuh Tuhan, Tuhan tolong firman itu bisa tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Di dalam nama saja kami berdoa, haleluya, amin. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan."
Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan di dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dari perikop tadi diceritakan bahwa Thomas tidak beruntung karena tidak hadir ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para murid. Ia tampaknya sangat sedih kehilangan Yesus setelah penyaliban dan kematiannya. Thomas juga tidak mau langsung percaya mendengar cerita dari murid-murid yang lain yang berbicara bahwa mereka telah berjumpa Yesus yang telah bangkit. Thomas tidak mau mendasarkan kepercayaannya pada pengalaman orang lain. Thomas ingin mengalami secara langsung pertemuan dengan Yesus. Logika Thomas telah menutup pintu hatinya dari kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Thomas hanya berpikir menurut pikiran manusia, tapi ia melupakan bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh pikiran manusia, sehingga ia memerlukan bukti. Untuk mengubah keraguan itu, Yesus yang bangkit muncul kembali di antara para murid. Dan saat ini, kehadiran Thomas ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tidak menginginkan Thomas menjadi murid yang hanya mengandalkan logikanya saja. Yesus kembali menembus pintu-pintu yang terkunci untuk menjumpai para murid. Yang luar biasanya, Thomas diundang Yesus sendiri untuk menyentuh lubang paku pada tangan Yesus dan boleh mencucukkan tangannya pada lambung Yesus. Percaya karena melihat bukti adalah hal biasa, namun Yesus menghendaki bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Inilah iman yang sejati. Relasi dengan Tuhan adalah relasi iman yang melibatkan hati dan bukan hanya akal budi. Halo adik-adik, Tante Kori percaya bahwa adik-adik yang ada di rumah pasti merasa sukacita hari ini. Bahkan Tante Kori percaya adik-adik pasti diberkati Tuhan. Karena katong tahu semua bahwa hari ini katong ada di dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, di sore hari ini Tante Kori minta supaya semua duduk tenang dan perhatikan dengan baik, serius untuk mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Nah, tadi adik-adik sudah mendengar video tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan juga kepada Thomas. Nah adik-adik, cerita kita di hari ini judulnya iman yang berbeda. Judul cerita kita di sore hari ini yaitu iman yang berbeda. Ada dua hal penting yang Tante Kori mau bagikan buat adik-adik di sore hari ini, yaitu yang pertama, iman yang besar. Nah, kita sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan teman-temannya. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada dua orang ke Emmaus. Kemudian juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan semua yang mereka lihat Yesus pada saat itu, mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada saat itu. Tidak ada Thomas di antara mereka. Dan mereka percaya waktu mereka melihat Tuhan Yesus, apakah mereka merasa sedih atau apakah mereka rasa takut? Oh tidak. Pada saat itu murid-murid
merasa sukacita. Murid-murid merasa senang karena mereka melihat Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, berita sukacita yaitu kebangkitan Kristus. Dan Santa Kori percaya bahwa katong semua adik-adik di rumah, Santa Kori bahkan semua orang merayakan kebangkitan Kristus, dan katong adalah orang-orang yang menang, dan katong adalah orang yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Yesus adalah pembawa sukacita dan damai sejahtera bagi katong semua. Nah, di sore hari ini kemudian Tante Kori mau bilang yang kedua, yaitu tidak punya iman. Nah, adik-adik, siapa di antara murid-murid yang tidak punya iman? Di sore hari ini Tante Kori mau bilang bahwa Thomas adalah orang yang tidak memiliki iman. Pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, dan murid-murid pergi memberitakan berita itu kepada semua orang. Bahkan mereka kasih tahu buat Thomas, Yesus sudah bangkit. Tetapi apa yang diresponi oleh Thomas? Thomas katakan bahwa Thomas tidak percaya. Mungkin saat itu Thomas bilang, oh itu berita bohong, oh itu berita hoax, itu tidak mungkin. Dan pada saat itu Thomas tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, pada waktu itu mereka sedang berbincang-bincang. Kemudian suatu hari mereka ada di ruangan, ya, satu ruangan yang tertutup dan terkunci, tidak ada siapapun di situ, hanya murid-murid bersama dengan Thomas. Kemudian tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan juga Thomas. Dan pada waktu itu Yesus katakan kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasih, pada saat itu mereka mulai melihat Tuhan Yesus, dan Thomas juga melihat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Thomas bahwa ulurkan tanganmu, jarimu, dan cucukkan kepada tangan yang bekas paku ini. Dan ulurkan tanganmu dan masukkan ke dalam lambung ini. Dan pada waktu itu dia lakukan itu, dan dia percaya, dia katakan, ya Tuhan, ya Allahku. Berarti dia lihat baru dia percaya bahwa Yesus itu bangkit. Hanya untuk mendengar berita saja dia tidak percaya. Tetapi waktu dia melihat, kemudian dia meraba, dia pegang Yesus, dan dia baru percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, adik-adik, firman Tuhan di dalam Ibrani 11 pasal yang pertama katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berarti iman itu bukan nanti kita lihat baru kita percaya, tetapi kita percaya dulu baru kita melihat bukti. Nah, adik-adik, kalau di firman Tuhan banyak saksi-saksi iman. Ada Abraham, ada Musa, ada Elia. Semua itu adalah saksi-saksi iman. Mereka memiliki iman yang besar, iman yang luar biasa. Firman Tuhan mengajak katong semua untuk tetap percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang dari maut itu, dan Tante Kori percaya Tuhan sudah membebaskan katong dosa-dosa yang sudah katong lakukan. Dan Tante Kori percaya katong pasti memiliki kemenangan. Puji akan nama Tuhan. Tante Kori percaya bahwa ketika katong mendengar cerita tentang Yesus, katong harus bersaksi, katong adik-adik semua harus menyaksikan Yesus buat orang lain. Seperti para murid, bahkan juga perempuan-perempuan pada saat itu, Maria Magdalena, mereka semua berlari untuk menyaksikan, menceritakan berita itu kepada orang lain. Dan berita itu tersebar bahwa Yesus itu sudah bangkit. Puji akan nama Tuhan, katong semua dipanggil untuk tetap menjadi saksi untuk dunia ini. Terima kasih, puji Tuhan, firman Tuhan di sore hari ini. Tante Kori percaya bahwa katong semua sudah diberkati, adik-adik semua juga sudah diberkati di sore hari ini dengan firman Tuhan. Tante Kori minta dari adik-adik semua di rumah,
semua dalam sikap doa, kebatangan, dan kita akan masuk di dalam doa untuk menutup firman Tuhan di sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau Yesus yang sudah bangkit dan hidup, membawa kemenangan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang mau bersaksi buat Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menyaksikan Tuhan Yesus bagi siapa saja. Adik-adik di rumah, bahkan di sekolah, mereka menjadi saksi Kristus. Di dalam nama Yesus berkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, orang tua mereka juga diberkati. Kalau di dalam nama Yesus, setiap anak-anak mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan orang tua, Tuhan juga berkati. Dalam nama Yesus kami bersyukur, firman Tuhan yang luar biasa hari ini mengajak kita semua untuk bangkit, untuk menceritakan kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan menutup firman Tuhan di sore hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ini percaya adik-adik semuanya sudah diberkati dari puji-pujian yang luar biasa dan dari firman yang sangat mendidik. Nah, sekarang bagiannya kita akan menghafal ayat hafalan. Kita sama-sama buka di dalam Ibrani 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tidak sulit kan? Jadi mau adik-adik semuanya hafal dengan baik dan ingat sebagai pedoman hidup adik-adik. Nah, sebelumnya kita mengakhiri sekolah minggu di sore hari ini. Hari ini mau ajak kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau menjaga kami, memelihara kami, dimanapun kami berada Bapa. Di akhir dari sekolah minggu kami ini Tuhan Yesus, Engkau berkati. Terima kasih yang telah memimpin ujian. Bersekolah minggu kami dalam bawa firman Bapa, agar firman itu menjadi bekal bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau jaga pelihara kami, teman-teman kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Engkau jaga lindungi dimanapun kami berada Bapa. Engkau berkati pendidikan kami, dimanapun kami bersekolah Bapa, di jenjang SMP, SMA. Engkau berkati kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan waktu yang sama. Dadah.